Oke, lanjut ke video yang kedua, yaitu sini akan dibahas soal nomor 4, yaitu tentang PT Aman Sentosa ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh iklan yang ditanyakan di televisi terhadap penjualan HP mereka dalam durasi 28 minggu dengan data sebagai berikut. Ini datanya. Dan adapun rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara frekuensi tayangan iklan dengan jumlah penjualan HP? Apakah frekuensi tayangan iklan mempengaruhi jumlah penjualan HP? Berapa besar pengaruh frekuensi tayangan iklan terhadap jumlah penjualan HP? Apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Oke, untuk menjawab semua rumusan masalah ini, kita beralih ke SPSS. Sebelumnya soalnya sudah saya tulis untuk mempermudah, tinggal copy saja ke SPSS nya. Oke, paste. Kita beralih ke variabel view. Urutan yang pertama kita beri nama minggu, yang kedua jual, ketiga iklan. Nah, untuk yang minggu ini, untuk typonya kita ganti string. Nah, yang desimalnya kita ubah menjadi 0 karena memang tidak ada koma di soalnya. Untuk labelan yang minggu kita labeli tetap minggu, yang jual kita labeli penjualan HP, yang iklan kita labeli penayangan iklan. Oke, kita beralih ke data view, lalu analyze, regression, linear. Nah, untuk penjualan HP atau jual ini kita masukkan ke kolom dependent, dan penayangan iklan kita masukkan ke kolom independent. Nah, yang minggu ini kita masukkan ke cache label. Jangan lupa teman-teman, untuk metode ini pastikan enter ya. Terus kita atur yang di statistik, yang deskripsi dicentang, kita centang yang case wise diagnosis, jadikan yang all case, lalu continue. Untuk di sebelah option, stepping method kriterianya yang entry diisi 0,05, dan include constant in equation itu jangan lupa di checklist. Ini juga di sebelah sini di checklist, lalu continue. Oke, sudah, lalu oke. Oke, kita sudah dapat tabel outputnya maksudnya. Nah, yang pertama tadi rumusan masalahnya itu yang pertama yaitu apakah ada hubungan antara frekuensi tayangan iklan dengan jumlah penjualan HP. Nah, berarti untuk rumusan masalah tersebut kita butuh tabel correlation. Nah, di sini ditampilkan dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi atau frekuensi tayangan iklan dengan penjualan sebesar ini ya teman-teman, 0,717, yang artinya
hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat karena 0,717 ini kan mendekati 1 ya. Jadi hubungan kedua variabel tersebut termasuk ke dalam masuk ke dalam hubungan yang sangat kuat. Nah, untuk korelasinya ini itu menunjukkan hubungan yang positif karena di sini positif yang tandanya teman-teman. Jadi korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara frekuensi tayangan iklan dengan penjualan itu searah, yang artinya jika tayangan iklan semakin sering maka penjualan HP juga itu semakin meningkat. Nah, untuk melihat hubungan antara variabel frekuensi tayangan iklan dengan penjualan signifikan atau tidak, itu dapat dilihat dari angka probabilitas signifikannya. Ini loh signifikannya ini. Nah, di sini untuk yang penjualan HP itu ada nilai signifikannya itu 0,000. Nah, yang untuk penayangan iklan juga 0,000. Nah, ini kan ada syaratnya teman-teman, nilai signifikan itu. Nah, ketentuannya ini mengatakan jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Nah, jadi ini kan pada kasus ini nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan itu ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, antara variabel penayangan iklan dengan penjualan HP. Oke, untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 dan 3, yaitu apakah frekuensi tayangan iklan mempengaruhi jumlah penjualan HP. Nah, terus berapa besar pengaruh frekuensi tayangan iklan terhadap penjualan HP? Ini ya teman-teman, nomor B sama C maksudnya. Nah, ini kita butuh tabel yang model samurai. Ini untuk menghitung besarnya pengaruh frekuensi tayangan iklan terhadap penjualan, kita menggunakan angka R-square atau koefisien determinasi. R-square-nya ini sebesar 0,514 atau sama dengan 51,4%. Itu rumusnya itu R2 dikali 100%. Begitu teman-teman. Jadi besarnya pengaruh variabel frekuensi tayangan iklan terhadap penjualan ialah 51,4%. Sedangkan sisanya tadi rumusnya yang ini teman-teman, R2 kali 100%. Nah, tadi kan R square nya sebesar 0,514 atau sebesar 51,4%, rumusnya yang ini. Nah, habis itu besarnya pengaruh variabel frekuensi tayangan iklan terhadap penjualan ialah 51,4%, sedangkan sisanya 48,6% itu harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar model regresi ini. Nah, oke, untuk selanjutnya ada tabel ANOVA. Untuk keperluan ANOVA ini diperlukan hipotesis sebagai berikut, yaitu H0 ada hubungan linier antara variabel tayangan iklan dengan penjualan, dan H1-nya tidak ada hubungan antara linear antara variabel tayangan iklan dengan penjualan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan dengan ketentuan sebagai berikut.
Jika angka signifikan kurang dari 0,05, H0 ditolak dan H1 diterima. Jika angka signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, perhitungan angka signifikannya kan ini ya teman-teman, di tabel ANOVA-nya itu 0,000. Jadi 0,000 ini kan kurang dari 0,05, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Itu yang artinya ada hubungan linear antara kedua variabel. Maka frekuensi penayangan iklan memang mempengaruhi penjualan. Oke, selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang keempat tadi, apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, ini bisa menggunakan case wise diagnosis. Oke, untuk kepentingan tersebut kita menggunakan angka-angka di tabel ini pada bagian predicted value yang ini. Cara melihatnya membandingkan antara data penjualan penelitian awal yang ini ya teman-teman, dengan data penjualan hasil prediksi sama yang ini tadi. Oke, kita lihat, kita amati ya teman-teman, penjualannya selalu meningkat nih, dari 7 kan ke 7,02, 7,25, meningkat terus ya teman-teman sampai kecenderungannya meningkat ya teman-teman lihat. Nah, dari tabel ini bisa diambil kesimpulan bahwa kecenderungannya adalah meningkat. Jadi untuk kesimpulan tabel output, ulasan tabel output tadi itu dapat diambil kesimpulan yang pertama, apakah ada hubungan antara frekuensi tayangan iklan dengan jumlah penjualan HP, yaitu tadi ada di output correlation yang menyatakan hubungan antara frekuensi tayangan iklan dengan penjualan sebesar 0,717, atau yang berarti sangat kuat, arahnya searah, yaitu memiliki hubungan positif dan memiliki nilai yang signifikan. Nah, untuk yang rumusan masalah kedua, apakah frekuensi tayangan iklan mempengaruhi jumlah penjualan HP? Nah, sama berapa besar pengaruh frekuensi tayangan iklan terhadap jumlah penjualan HP. Nah, ini tadi dapat dilihat di tabel output yang model summary ya teman-teman. Nah, itu pengaruhnya frekuensi tayangan iklan terhadap penjualan itu sebesar 51,4. Ini 51,4%. Nah, pengaruh variabel lain di luar model sebesar 48,6%. Nah, untuk rumusan masalah yang terakhir, apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, itu tadi dapat dilihat di tabel output yang case wise diagnosis, yaitu mengatakan
menunjukkan kecenderungan penjualan secara umum mengalami kenaikan atau meningkat ya teman-teman. Oke, jadi sampai di sini saja pembahasan soal statistik untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik dasar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.